Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Farliani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT kelompok kami, yaitu yang berjudul Pembuatan Bar Linkage pada suspensi mobil dengan sistem double wishbone, suspension, dan push rod suspension dengan menggunakan SolidWorks dan 3D printer. Yaitu pertama ada anggota kelompok kami, yaitu ada Christian Eka, Ariel Effendi, dan juga Talita. Selanjutnya dari Rifki Farliani, yaitu saya, ada Kezia Patricia, dan juga adalah Adriano Savero. Pertama ada bab satu, yaitu pendahuluan. Yaitu latar belakangnya yaitu teknologi yang terus berkembang pesat semakin memudahkan manusia untuk bekerja secara efisien. Dan salah satu untuk memudahkan adalah former linkage, mekanisme tertutup yang terdiri dari 4 batang dan saling terhubung. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan, khususnya mobil, yaitu yang kedua adalah bagaimana cara sistem suspensi dalam meredam getaran dan menjaga kestabilan kendaraan, dan juga yang ketiga ada apa saja komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan bagaimana peran masing-masing. Pertama, yaitu ada tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara kerja sistem suspensi dalam meredam getaran. Dan juga yang ketiga ada untuk mengetahui komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan perannya. Selanjutnya dalam manfaat penelitian, yaitu yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme forward linkage pada push rod suspension, yaitu yang kedua adalah memberikan ruang untuk berinovasi dalam pengembangan. Yang ketiga adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi penulisan dalam berkarya khazanah ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah ruang lingkup, komponen dan prinsip kerja mekanisme formal linkage, fitur dan manfaat perangkat lunak SolidWorks dan cara kerja manfaat 3D printer, jenis dan cara kerja suspensi mobil, spesifikasi dan cara kerja double wishbone suspension, dan cara kerja push rod suspension. Metodenya yaitu kita menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang pembuatan mekanisme forbar ini. Selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur berupa telaah terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan. Yaitu sistematika penulisan, bab pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat lingkup lingkup, dan metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah forbar linkage, teori dasarnya, yaitu mekanisme double wishbone dan juga push rod suspension serta pengenalan SolidWorks dan 3D printer. Bab ketiga itu adalah analisis penggunaan mekanisme suspensi, yaitu perencanaan awal, desain 3D, pemilihan material dan metode cetak, proses pembuatan dan perakitan dan evaluasi dan revisi desain. Bab 4 adalah simpulan dan saran hasil dari penelitian. Bab kedua ada teori dasar, yaitu pertama adalah definisi verbal linkage, yaitu menyatakan bahwa verbal linkage merupakan salah satu sistem dasar yang diperkenalkan dalam pembelajaran kinematika mesin atau desain mekanisme. Dan juga verbal linkage adalah sistem pelanggar yang terdiri dari 4 batang kaku yang saling terhubung melalui sambungan putar. Jadi jenis verbal linkage yaitu adalah ada pompa angguk, pedal sepeda, dan juga suspensi dengan watts linkage. Yaitu yang kalau pompa angguk ini digunakan dalam industri minyak untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak naik turun, pedal sepeda yang mengubah dari gerak naik turun kaki pengendara menjadi gerak rotasi roda, dan juga yang terakhir digunakan dalam sistem suspensi kendaraan untuk menjaga kestabilan dan kenyamanan saat berkendara. Selanjutnya ada definisinya. Definisi double wishbone adalah jenis suspensi independen yang menggunakan dolangan berbentuk segitiga, satu di bagian atas dan satu di bawah, untuk menghubungkan roda ke rangka kendaraan. Selanjutnya adalah definisi kerja push rod suspension, yaitu merupakan salah satu jenis sistem suspensi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi ruang dan performa kendaraan, khususnya pada mobil balap. Dan juga ini ada fitur dan kegunaan perangkat lunak SolidWorks, yaitu SolidWorks ini adalah software CAD yang banyak digunakan di industri manufaktur untuk mendukung desain produk. Dan juga ini SolidWorks digunakan tidak hanya untuk mempermudah desain, tapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya, dan juga presisi dan akurasi dari ukuran produk. Fitur dan cara kerja 3D printer ini 3D printer ini tidak menghasilkan limbah dan memiliki komponen yang sederhana dan hemat energi. Selanjutnya ada bab 3, analisis pembuatan. Rancangan awal untuk lengan atas adalah meliputi panjang. Berikut ini adalah panjang-panjangnya. Selanjutnya ini adalah rancangan awal steering knuckle, memiliki tinggi dan juga jarak memiliki tinggi 140 mm dan juga lebar bearing mount sebesar 40 mm dan diameter bearing 15 mm.
Selanjutnya adalah rancangan awal batang penghubung lengan atas dan juga bawah sepanjang 126 mm dan juga diameter luar sebesar 18 mm dan diameter lubang sebesar 10 mm. Selanjutnya adalah rancangan awal mounting. Selanjutnya, pegas ini dirancang ulang menjadi bentuk hidrolik dengan menggunakan bahan cetak yaitu 3D plastik. Bagian pertama yaitu tabung yaitu barrel memiliki diameternya seperti ini, diameter lubang seperti ini, dan juga panjang dan juga yang dan lain-lain. Berikut ini adalah desain 3D dan simulasinya. Pemilihan material dan metode cetak, yaitu adalah yang digunakan adalah pencetakan komponen mekanisme for bar linkage, dan sistem suspensi double wishbone dan push rod atau filamen PLA. Metode cetaknya itu yang digunakan pencetakan tiga dimensi, di mana filamen PLA dilelehkan oleh ujung nozzle yang panas dan disusun berlapis di atas permukaan cetak sampai membentuk objek yang sesuai di desain. Berikut ini adalah proses pembuatan dan perakitan menggunakan 3D printer, yaitu menyatukan ide dari anggota kelompok, menentukan hal yang akan dibuat, membuat sketsa kasar, membuat part dan assembly pada SolidWorks 2022, desain dimaksimalkan dengan ukuran tinggi 120 mm, dan juga menggunakan 3D printer. Spesifikasi printernya ada sebagai berikut. Berikut ini adalah evaluasi dan revisi desain. Awalnya melewati batas dan hanya diperbolehkan 500 gram, dan juga model direvisi dan juga diganti model yang baru. Sasis dirubah menjadi setengah kubus dan hanya ada satu suspensi yang dipasang pada sasis. Bapak yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu fungsi utama suspensi pada kendaraan, khususnya mobil, untuk menyerap getaran dari jalan saat melaju. Kesimpulan yang kedua itu sistem suspensi bekerja melibatkan dua lengan dan pegas masing-masing, menjaga posisi roda saat terjadi pergerakan vertikal. Kesimpulan yang ketiga itu komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan fungsinya masing-masing adalah lengan untuk menjaga posisi roda mobil tetap di posisi. Sarannya itu diperlukan banyak revisi dan disarankan memberikan toleransi antar komponen untuk mengurangi jumlah revisi. Dan juga bahannya rapuh material ini sehingga tidak sesuai dengan fungsi mekanis, dan juga memilih bahan cetak 3D yang lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan mekanik seperti PLA plus atau PETG. Juga sarannya juga ukuran alat cetak ini terbatas sehingga beberapa komponen harus dicetak dalam ukuran sangat kecil. Dan juga komponen-komponen kecil yang dihasilkan rentan rusak saat proses perhatikan. Disarankan untuk mempertimbangkan metode penyambungan atau penguatan tambahan pada bagian yang rapuh. Dan referensi dan sumber penelitian adalah berikut. Terima kasih sudah menonton.